Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Kali ini kita akan membahas program linear tentang nilai optimum dan masalah kontekstual. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kalian sudah melihat video sebelumnya tentang model matematika program linear. Karena soal-soal yang akan dibahas di sini akan merujuk pada soal-soal yang telah dibahas di model matematika program linear pada video sebelumnya. Problem pertama pada video sebelumnya adalah suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil, rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi. Dan untuk bus rata-rata 20 meter persegi. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Jika biaya parkir sebuah mobil dan bus masing-masing adalah Rp5.000 dan Rp10.000, maka pendapatan maksimum tempat parkir tersebut. Nah, bedanya dari yang soal sebelumnya, kita di sini dikasih tahu bahwa ada biaya parkir untuk mobil sama bus. Oke, di video sebelumnya kita sudah tahu bahwa kita akan menyatakan nilai X itu adalah banyaknya mobil yang parkir dan Y menyatakan banyaknya bus yang parkir. Jadi model matematikanya pada video sebelumnya sudah kita hitung, sudah kita cari bahwa X tambah 2Y kurang dari 20, X tambah Y kurang dari sama dengan 12, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita namakan fungsi kendala. Jadi kita punya batasan-batasan kendala-kendalanya. Bahwa kendala kita cuma punya tempat parkir cuma 200 meter persegi. Kendala kita cuma bisa menampung 12 mobil sama bus. Gitu. Nah, karena kita punya kendala, tapi dari sekian macam kendala kita punya yang namanya tujuan. Fungsi tujuannya adalah kita akan mendapatkan pendapatan yang paling maksimum. Berarti pendapatan maksimum kita akan peroleh dari biaya parkir mobil itu Rp5.000, biaya parkir bus itu Rp10.000. Sehingga fungsi tujuannya adalah Fx, Y sama dengan 5.000X tambah 10.000Y, kita akan memaksimumkan fungsi tujuan tersebut. Nah, untuk dapat menentukan pendapatan maksimumnya berapa, kita perlu membuat daerah himpunan penyelesaian untuk fungsi kendala ini. Diingat kembali materi tentang membuat daerah himpunan penyelesaian pada kelas 10 semester 1 di bab sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah demikian. Nah, dari daerah penyelesaian yang demikian ini, kita akan menentukan yang namanya titik pojok. Jadi daerah himpunan penyelesaian ini punya pojok-pojok nih, titik-titik sudutnya. Ada 4 titik-titik pojok, ada 4 titik sudut. Yaitu titik pertama adalah 0,0, titik kedua di sini adalah 12,0, titik ketiga saya ambil yang sebelah sini, gampang ditemukan, yaitu 0,10. Nah, titik keempat yang ini nih. Titik ini adalah perpotongan dari garis X plus Y sama dengan 12 dan X plus 2Y sama dengan 20. Jadi kita eliminasi garis X plus 2Y sama dengan 20 dengan X plus Y sama dengan 12. Setelah dieliminasi, saya tunggu eliminasi kalian dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga hasilnya adalah diperoleh 4,8. Jadi titik potong ini atau titik pojok yang sebelah sini adalah 4,8. Nah, titik-titik pojok ini kita akan substitusikan ke fungsi tujuannya yang dinamakan nanti menjadi nilai optimum. Misalnya titik 0,0, berarti kalau X-nya 0, Y-nya 0 menjadi 5.000X tambah 10.000, Y menjadi 5.000 kali 0 tambah 10.000 kali 0 sama dengan 0. Nah, kalau titik pojok yang kedua yaitu 12,0, berarti 5.000 kali 12 tambah 10.000 kali 0. 5.000 kali 12 hasilnya 60.000 tambah 0. Oke, untuk titik pojok yang ketiga 0,10 berarti 5.000 kali 0 tambah 10.000 kali 10. 5.000 kali 0 tambah 10.000 kali 10 adalah 100.000.
Nah, fungsi titik pojok yang keempat yaitu 4,8 berarti 5.000 kali 4 tambah 10.000 kali 8. Sehingga hasilnya adalah 100.000. Nah, di fungsi tujuan ini kita cari mana yang maksimum. Kenapa maksimum? Karena tadi pendapatan maksimum. Yang maksimum adalah di antara 0, 60.000 dan 100.000 di antara mereka bertiga, yang paling maksimum adalah 100.000. Sehingga kesimpulannya adalah pendapatan maksimum tempat parkir tersebut adalah Rp100.000. Kemudian kita masuk ke problem kedua, yaitu adalah dengan persediaan kain polos 20 meter dan kain bergaris 10 meter, seorang penjahit akan membuat dua model pakaian jadi. Model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris. Kemarin cukup sampai sini. Nah, jika model 1 dijual dengan harga Rp73.000 dan model 2 dijual seharga Rp63.000, maka harga jual tertingginya terjadi saat menjual pakaian model 1 dan model 2 itu sebanyak masing-masing berapa? Jadi di sini yang ditanyakan bukan harga jual tertingginya, tapi harga jual tertingginya terjadi pada saat menjual pakaian model 1 dan pakaian model 2 masing-masing sebanyak berapa. Oke, kita misalkan lagi, jika X adalah menyatakan banyaknya pakaian model 1 dan Y menyatakan banyaknya pakaian model 2, maka model matematikanya seperti di video sebelumnya sudah kita bahas, bahwa model matematikanya adalah, ya kita namakan fungsi kendala ya. Model matematika mereka yaitu X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, 3X plus Y kurang dari sama dengan 20, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini kita namakan fungsi kendala. Nah, kendala-kendala ini, dari kendala-kendala yang kita miliki, kita punya sebuah tujuan. Tujuannya adalah harga jual tertinggi. Berarti harga jual untuk model 1 adalah 73.000, berarti fungsi tujuan kita adalah 70, oh salah ketik ini. Di sini salah ya, nanti kita perbaiki ya. Jadi 72.000, kita pakainya 72.000. 72.000 X tambah 63.000 Y kita akan maksimalkan. Sehingga kita akan menggambar fungsi kendala ini, daerah himpunan penyelesaiannya. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah sedemikian. Di sini kita punya titik-titik pojok lagi. Titik-titik pojoknya adalah pertama 0,0. Yang kedua di sini adalah 20/3,0. Kemudian yang di sebelah sini 0,10. Dan yang di sebelah sini adalah titik potong. Kita cari dengan mengeliminasi garis X plus 2Y sama dengan 20 dengan garis 3X plus Y sama dengan 20. Sehingga diperoleh 4,8. Oke, silakan dicek apakah benar 4,8. Maka titik pojoknya adalah 4,8 yang sebelah sini. Salah satu titik pojoknya. Kita masukkan ke tabel di sebelah sini sehingga kita hitung untuk nilai optimum masing-masing titik pojok. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, berarti 72.000 dikali 0 ditambah 63.000 dikali 0, hasilnya adalah 0. Lalu yang kedua adalah 20/3,0, berarti 72.000 dikali 20/3 ditambah 63.000 dikali 0. Sehingga hasilnya adalah 480.000. Benar nggak ya? Silahkan dicek. Kemudian untuk 0,10 berarti 72.000 dikali 0 ditambah 63.000 dikali 10. Sehingga maksimumnya, sehingga nilainya adalah 630.000. Ya. Untuk titik pojok yang keempat kita punya 4,8 berarti 72.000 dikali 4 ditambah 63.000 dikali 8. Hasilnya adalah 792.000. Nah, ditanyakan yang mana yang maksimum? Yang maksimum adalah 792.000. Tapi apakah yang ditanyakan pendapatannya atau nilai jualnya? Bukan. Yang ditanyakan adalah dia menjual nilai ini terjadi saat kapan? Nilai 792.000 terjadi saat X-nya 4, Y-nya 8. Tadi X itu apa, Y itu adalah apa? Sehingga didapatkan harga jual tertingginya terjadi saat menjual 4 pakaian model 1 dan 8 pakaian model 2.
Tadi adalah beberapa permasalahan-permasalahan dalam bentuk soal kontekstual. Berikutnya kita akan ke permasalahan dalam bentuk kalau diberikan daerah himpunan penyelesaian. Nah, tentukanlah dari daerah penyelesaian tersebut, tentukanlah nilai maksimum untuk fungsi tujuannya. Kita dikasih bahwa fx, y adalah 14x dikurang 7y. Nah, ini juga ada di video sebelumnya, bisa dicek pada video sebelumnya, pada video model matematika program linear. Sehingga di sini kita dapat ada garis A, garis B, sama garis C. Model matematika untuk garis A adalah X min 2Y lebih besar sama dengan minus 2. Model matematika untuk garis B adalah 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Dan model matematika untuk garis C adalah 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Dan non negatifnya X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari sini kita menemukan lagi untuk titik potong garis B dan garis C adalah titik pojoknya, titik garis B sama garis C berpotongan di sini, sehingga titik potongnya adalah titik pojok. Kita eliminasi titik B sama titik C sehingga dapat 6/5 sama X-nya 6/5, Y-nya 6/5. Demikian juga untuk garis titik potong yang sini nih, yaitu garis A dengan garis C. Oke, sehingga 6/7, 10/7. Kemudian titik-titik pojok ini kita akan masukkan ke fungsi tujuannya. Titik pojok yang pertama itu adalah 0,0, titik pojok yang kedua adalah 2,0, titik pojok yang ketiga adalah 0,1 yang di sini, titik pojok yang keempat adalah 6/5,6/5, dan titik pojok yang kelima adalah 6/7, 10/7. Nah, titik-titik pojok ini kita akan substitusikan ke fungsi tujuan untuk mendapatkan yang namanya nilai optimum. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti jadi 14 kali 0 dikurangi 7 kali 0, hasilnya 0. Untuk 2,0 berarti 14 kali 2 dikurangi 7 kali 0, hasilnya adalah 28. Untuk 0,1 berarti 14 kali 0 dikurangi 7 kali 1, sama dengan minus 7. Untuk 6/5,6/5 berarti 14 kali 6/5 dikurang 7 kali 6/5. Hasilnya adalah 8,4. Ayo dicek ya ini ya. Siapa tahu saya salah. Dicek lagi. Kemudian untuk yang nomor 5, 6/7, 10/7. Berarti 14 dikali 6/7 dikurang min 7. Oke, saya ulangi, 14 dikali 6/7 dikurang 7 kali 10/7. Sehingga hasilnya 2. Nah, dari 5 nilai optimum ini, 0, 28, min 7, 8,4, 2. Dari 5 nilai optimum ini, mana yang paling maksimum? Yang paling maksimum adalah 28. Sehingga nilai maksimum untuk fungsi fx y sama dengan 14x min 7y adalah 28. Berikutnya permasalahan yang keempat, kita punya daerah himpunan penyelesaian demikian. Nah, kalau daerah himpunan penyelesaian demikian, berapakah nilai minimumnya untuk fungsi fx, y sama dengan 12x min 4y? Coba kalian hitung sendiri, nanti setelah selesai dihitung, tinggalkan jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.